Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Jaka Thorik 165. Pada kesempatan ini Jaka Thorik akan membacakan ayat Quran tentang Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu, sebagaimana dimana supaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tadarus. Tadarus ini asal dari bahasa Arab. Asalnya tadarosa ya tadarus, artinya mempelajari, menggali Al-Quran. Makanya asal katanya darosa ya darsun. Kemudian di situ ditambah tak sama tasjid, jadi tadarosa ya tadarus, tafa'ala ya tafa'ul. Artinya saling mempelajari, saling menggali tentang isi Al-Quran. Jadi tadarus versi syariat itu membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai khotam, sampai selesai. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya sampai selesai. Nah, itu di umum di syariat itu tadarus. Dia membaca Quran dengan keliling atau dengan sendiri-sendiri atau rame-rame, biasa ibu-ibu. Nah, mereka bertadarus membaca Al-Quran. Itu yang umumnya. Membaca Al-Quran karena mereka berpegangan, berorientasi bahwa satu huruf menurut syariat itu, satu huruf itu 10 pahalanya. Lam itu 10 pahalanya. Mim itu 10 pahalanya. Berarti itu sudah 30 pahala. Itu orientasinya orang-orang umum atau orang syariat. Jadi dia hanya membaca Al-Quran, diulang, udah khotam, diulang, udah khotam, selesai diulang. Bahkan ada yang khotam 3 kali khatam, ada yang 5 kali khatam, ada yang bacanya juga cepet. Karena yang dikejar adalah selesainya atau khatamnya. Nah, itu adalah hanya membaca Quran doang. Karena mereka berpegangan membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu pahalanya akan dilipat gandakan. Ini pandangan syariat betul, tidak salah. Nah, makanya tadarus versi syariat itu hanya membaca Quran saja. Orientasinya bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan adalah ibadah yang dilipat gandakan. Cara syariat betul, tidak salah. Nah, pada kesempatan ini pula kita akan mengupas tentang tadarus menurut versi Thorekoh. Tadarus menurut versi Thorekoh. Jadi tadarus menurut versi Thorekoh itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman radhiyallahu an, bahwa di dalam Al-Quran itu ada intinya. Segala sesuatu ada intinya. Maka Abah Guru Syekh Abdurrahman mengatakan fa'lam anahu la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu adalah intinya Al-Quran. Makanya Al-Quran ini 30 juz. Kemudian disingkat atau intinya di surah Al-Fatihah yang jumlahnya 7. Inti Al-Fatihah itu ada di Bismillahirrahmanirrahim. Hurufnya ada 19. 19 diambil 7 berarti 12. 12 itu ada di kalimat la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi itu hurufnya ada 12. Di situ lamnya lam naf'i li jinsi. Artinya la ilaha di situ nafi itu meniadakan. La ilaha tidak ada Tuhan. Berarti Tuhan yang palsu itu ditiadakan. Illallah, nah, itu isbat. Di isbat illallah hanya
Tuhan itu hanya Allah. Nah, makanya di dalam tadarus versi Toreko itu tentu seseorang itu seorang murid harus dia datang ke guru mursyid mendapat talqin bai'at zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ditalqin, diajarkan, dituntun, ditembuskan kalimat la ilaha illallah itu ku qalbunya seorang murid oleh seorang ahlu talqin atau guru mursyid. Nah, makanya tadarus ahli Toreko beda. Kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah 30 juz. Mungkin bagi versi syariat mereka akan aneh, tapi versi Toreko yaitu. Jadi yang diambil intinya. Karena la ilaha illallah itu termasuk Al-Quran juga, termasuk zikir juga. Makanya kalau versi syariat tadarus itu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus Al-Imran sampai selesai. Dia butuh berjam-jam. Ya kan? Apakah itu betul? Betul, itu nggak salah. Itu versi syariat. Nah, ketika ranah versi Toreko, itu tadarus itu mengucapkan la ilaha illallah itu termasuk pohon Quran bahasanya kalau ahli Toreko, ahli suluk. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan pohon Quran ditembuskan oleh guru mursyid di kolbunya kalimat la ilaha illallah, sudah ditalkin oleh ahli talqin, berarti tadarusnya itu memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Jadi tarikan sekali la ilaha illallah 30 juz. Mungkin oleh ahli syariat aneh, kok bisa 30 juz? Iya, Al-Quran tuh jumlahnya semua 30 juz. Diringkas di surah Al-Fatihah jumlahnya 7. Intinya Al-Fatihah di Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19 dan itu 12 ada di kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu kalau pengen dikatakan la ilaha illallah 30 juz sekali tarikan, itu harus berguru dulu. Artinya dibukakan dulu. Harus ada talqin bai'atnya. Ya kalau orang yang belum talqin bai'at, dia tarikan ngikutin. Dengan yang udah talqin dia beda. La ilaha illallah dia pahala. Kalau kita la ilaha illallahnya, kenapa dikatakan la ilaha illallah 30 juz? Tarikan la ilaha illallah yang kedua 30 juz. Tarikan la ilaha yang ketiga 30 juz. Karena sudah dimasukkan imannya atau kalimat la ilaha illallah itu ke qalbu seorang murid oleh mursyidnya. Itu alasannya versi Toreko. Jadi jangan suuzon, jangan prasangka buruk. Nah, bagi orang syariat mangga tadarus dari surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, mangga deres. Kalau bahasa orang Jawa deres gitu. Dia pelajari. Kalau orang Toreko yaitu versinya tarikan sekali aja 30 juz. Jadi jangan aneh. Alasannya kenapa? Karena yang 30 juz sekali tarikan itu ada gurunya. Dibuka nih kolbunya, dimasukkan tuh la ilaha illallah gitu. Apakah ini ada ajaran Rasul? Ada. Sayyidina Ali itu pernah datang ke Rasul minta ditalkin, minta diajarin kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, pejamkan matamu. Dikejamkan, kemudian diajarkan oleh Rasulullah, yaitu tarikannya 3. La ilaha illallah 3 kali. Kemudian Sayyidina Ali pun memejamkan matanya dan mengikuti Rasulullah, dan Rasul mendengarkan. Jadi itulah tadarus versi Toreko. Nah, perbedaan ini jangan jadi ngeruncing. Kalau ahli syariat, ahli doir, mangga tadarus Al-Quran, dalemin, baca. Karena mereka orientasinya apa? Pahala. Jadi 1 huruf itu 10. Kalau 2 huruf berarti 20. 3 huruf berarti 30. Seperti alif lam mim. Nah, kalau ahli Toreko beda orientasinya. Ketika mereka kalimat la ilaha illallah dia tarik la ilaha illallah, itu apa? Naik derajat ruhaninya. Jadi orientasinya orang Toreko bukan lagi pahala, tapi ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Itulah yang disebut zikir mahabbah dan ma'rifat. Tentu harus ada gurunya. Orang umum nggak boleh ngikutin orang Toreko kalau belum ditalkin itu mengatakan la ilaha 30 juz. Itu bagaimana? Ya itu alasannya karena sudah ditalkinkan atau dituntun oleh guru mursyid. Dan mudah-mudahan antara tadarus syariat
dengan tadarus torekoh, walaupun berbeda versinya, tetap orang syariat menjalankan tadarusnya masing-masing. Baca Al-Quran, dia membaca dan mengartikan, ya alhamdulillah kalau tahu artinya. Bagi orang torekoh, perbanyaklah kalimat La ilaha illallah. Tentu faida qadaytumus sholah fadzkurullah setelah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak ada lagi perbedaan ya. Yang menjalankan ahli torekoh ya silahkan, kalimat la ilaha perbanyak tadarusnya. Yang ahli syariat perbanyak juga membaca Quran. Mudah-mudahan Zakat Thoriq bisa memberikan pencerahan. Inilah di bulan Ramadan yang penuh dengan kesucian, penuh dengan maghfirah, ampunan, kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu sehat semua. Mudah-mudahan Zakat Thoriq dan tim pun selalu sehat untuk menjalankan bulan puasa ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.